Ada pesanan oligarki. Pemilu tertutup ternyata demi keuntungan petahana. PDIP ingin langgengkan kekuasaan dengan presiden boneka. Mengarah oligarki. Sistem proporsional tertutup untungkan partai besar dan caleg petahana, dilansir Glora.co. Ada beberapa argumentasi strategis yang menjadi kesimpulan bahwa wacana tentang sistem pemilu proporsional tertutup yang muncul akhir-akhir ini bisa dikatakan bentuk kemunduran demokrasi Indonesia. Setidaknya ada 3 substansi yang menjadi alasan tidak perlu diberlakukan sistem proporsional tertutup. Jika disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia atau ASI, Ali Rifan, Minggu malam 8 Januari. Menurut Ali Rifan, catatan pertama, sistem yang hari ini dijadikan materi gugatan di Mahkamah Konstitusi atau MK itu mengarah kepada oligarki. Sebab nantinya praktik politiknya akan sentralistik dan penentunya adalah partai semata. Yang kedua, kata Ali, sistem proporsional tertutup akan menghalangi partai baru dan caleg baru, bahkan akan sangat menguntungkan bagi partai papan atas dan caleg petahana. Yang jadi korban caleg baru dan partai baru termasuk partai kelas menengah bahkan. Demikian Ali Rifan mengatakan kepada kantor berita politik Ermol. Catatan ketiga, berdasarkan riset yang kerap ia lakukan dari pemilu ke pemilu, pilihan berbasis partai hanya didapatkan data 11%. Sementara itu, yang ditemukan di lapangan jika dipotret dari sisi figur angkanya menyentuh di atas 30%. Artinya, kata mahasiswa doktoral politik Universitas Indonesia ini, selama ini kedekatan partai rendah jika sistem proporsional tertutup berlaku yang paling diuntungkan partai pemenang yaitu PDIP. Padahal dikatakan Ali Rifan, dalam sistem pemilu elektoral yang telah berlangsung dari beberapa periode, kerja politik yang dilakukan berbasis mesin politik para caleg. Hasil survei itu konteksnya partai meleset, tidak bisa merekam para caleg. Demikian Ali Rifan menekankan. Sementara itu, selain membunuh PAN dan P3, sistem proporsional tertutup untungkan PDIP. Wacana pemberlakuan sistem proporsional tertutup dinilai berpotensi menguntungkan, menggerus dan membunuh partai-partai tertentu, sebab sistem kekuasaannya akan semakin sentralistik. Mudah dikooptasi oleh elit partai politik tertentu, yakni PDI Perjuangan. Dampaknya akan memaksa para calon legislatif atau caleg menggunakan logistik dan jaringan kuatnya untuk masuk ke partai-partai yang sentralistik dan memiliki party ID yang kuat. Demikian analisa Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategis, Ahmad Hairul Umam kepada kantor berita politik Ermol. Pria yang karib disapa Umam ini mengatakan jika sistem proporsional tertutup diberlakukan, PDIP akan diuntungkan karena merupakan partai yang memiliki party ID yang lebih besar. Sementara itu, kekuatan Golkar akan paling tergerus signifikan, alasannya ada banyak varian kekuatan politik di dalamnya. Di saat yang sama, sistem proporsional tertutup ini berpeluang membunuh PAN dan P3 karena terbatasnya party ID dan tokoh karismatik di dalamnya, jelas Umam. Dosen Universitas Paramadina ini menganalisa sistem proporsional tertutup juga berpeluang menguatkan praktik politik aliran yang selama ini kian mencair di era pasca reformasi. Dikatakan Umam, menguatnya politik aliran akan membuat politik nasional semakin terpolarisasi. Di situ praktik hoax, ujaran kebencian atau hate speech, dan upaya pembunuhan karakter atau karakter assassination terhadap lawan politik akan menjadi alat paling efektif untuk mengonsolidasikan sentimen dukungan elektoral partai-partai. Bagi Umam, pemberlakuan sistem proporsional terbuka merupakan langkah modernisasi sistem kepartaian esensinya. Tambah Umam, rakyat harus paham siapa wakilnya. Dengan demikian, Partai Wakil Rakyat benar-benar menjadi representatif dan bisa dievaluasi oleh pemilihnya. Artinya, sistem proporsional tertutup hanya akan merampas hak rakyat untuk memiliki wakilnya yang akuntabel. Lebih lanjut, Umam menjawab argumentasi praktik money politics yang menjadi alasan utama pengembalian sistem proporsional tertutup. Umam melihat sistem itu justru akan mengokohkan kooptasi oligarki.
dan hegemoni politik yang akan membuat demokrasi tidak lagi relevan di Indonesia. Karena evaluasi dan perbaikan memang dibutuhkan tanpa harus mengubah sistem hingga kualitas praktik demokrasi kembali mundur signifikan, pungkas Umar. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.